Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin al-ikhwa wa al-akhawat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan taufiknya tentunya, sehingga kita kembali berjumpa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam waktu kita dan juga ikhlas karenanya, dan tentunya semangat dalam menuntut ilmu. Selanjutnya kita membuka kembali buku kita, kitab Al-Masail Al-Jahiliyah, yang kita sudah sampai pada masalah atau pembahasan yang ke-84 pada waktu itu ya, sebelum kita cuti, dan sekarang kita akan memasuki poin yang ke-85. Jadi poin-poin yang disebutkan sebelumnya dan juga poin yang disebutkan sekarang ini dan berikutnya, ini tentu adalah poin-poin yang masyhur di dalam bahasan at-tauhid dan juga bahasan akidah. Namun di sini ya tentu karena kitab ini adalah kitab yang menerangkan masalah yang yang dijelaskan oleh Nabi SAW, namun tidak diikuti oleh orang-orang jahiliyah. Jadi ini tentunya sebagai peringatan yang sudah kita maklumi bersama, apa yang disebutkan dalam kitab-kitab ini adalah permasalahan yang orang-orang jahiliyah menyelisihi Nabi SAW. Ya tentunya sebagaimana juga kita maklumi, kita mengetahui hal-hal seperti ini ya tentu untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Tapi kalau kita melihat di sini yang ke-85, ya kalau kita merojah sedikit dari 81 ya, 81, 82, 83, 84, itu kan kaitannya dengan kuburan. Ini pernah kita sampaikan sebelum liburan, terkait dengan mukhalafat, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atau banyak terjadi di kalangan kaum muslimin terkait dengan kuburan. Nah, di antaranya ini kalau kita lihat ulang 81 dengan ringkas ya, kita baca, disebut di situ ittikhadu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid, itu tempat ibadah, sebagai tempat ibadah. Ini sudah kita jelaskan tentunya, dan masih banyak atau sebagian kaum muslimin masih melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Jadi dari itu untuk sebagai bentuk saddud dzara'i yang pernah kita pelajari untuk menjauhkan hal-hal yang mendekatkan kepada penyimpangan ini, maka disebutkan oleh para ulama bahwa hatta membaca Quran di tepi kuburan pun ini bagian termasuk yang hendaknya dijauhi. Karena walaupun tidak ada larangan memang membaca Quran di dalam atau di tepi kuburan atau di kuburan, tidak ada larangan memang, tapi membaca Al-Quran di kuburan tersebut itu merupakan sarana yang mendekatkan seseorang kepada hal-hal yang dilarang nantinya. Ya mungkin sekarang dia faham bahwasanya itu tidak dilarang memang, tapi generasi berikutnya itu dipikirnya adalah suatu ibadah yang selanjutnya terjadilah penyimpangan sebagaimana penyimpangan ahlu al-jahiliyah di zaman dahulu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kuburan ya tentu bukan untuk tempat ibadah, bukan untuk tempat sholat, bukan untuk tempat baca Quran, tidak. Tapi lebih daripada itu, sebagaimana kita ketahui, untuk mendoakan orang-orang yang ada dalam kuburan tersebut supaya mendapatkan maghfirah, rahmat dan seterusnya. Dan juga sebelumnya kita untuk mengingatkan diri kita terhadap akhirat, bahwa sesungguhnya kita akan pasti cepat maupun lambat akan menyusul mereka yang telah ada di kuburan. Sehingga balik-balik kita dari kuburan, harapannya kita bertaubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau awal-awal mindset pikirannya masuk ke dalam kuburan,
atau masuk di kompleks kuburan tersebut untuk membaca Al-Quran, membaca Yasin misalnya, maka dikhawatirkan hikmah atau tujuan utama seseorang diberikan izin oleh Nabi SAW untuk berziarah kubur itu hilang. Sehingga balik-balik dari kuburan tidak berubah-ubah sikapnya. Balik-balik dari kuburan masih juga malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sebagaimana pernah kita bahas terkait dengan penyimpangan atau hal-hal yang tidak disunahkan oleh Nabi SAW, itu pasti tidak akan menyampaikan kepada tujuan yang sesungguhnya. Baik, itu 81. Lah kemudian 82, ittikhadhu athari anbiya'ihim masajid kama dzukira an Umar. Mereka menjadikan peninggalan para nabi sebagai masjid sebagaimana diceritakan oleh Umar. Dan ini juga kita sudah jelaskan terkait hal ini. Dan Umar radhiyallahu taala anhu itu adalah salah satu di antara sahabat yang paling tegas terhadap hal ini, di mana diriwayatkan sebagaimana kita sebutkan, ada di antara orang-orang yang haji itu sengaja sholat di tempat Nabi SAW sholat pada waktu itu. Dan ini tentu beliau memperingati mereka bahwa janganlah bersengaja untuk mendatangi tempat-tempat sholat Nabi SAW di zaman dahulu. Jadi sholatlah kalian di tempat kalian berada, ya kecuali kalau memang kebetulan tempatnya sholat sesuai dengan tempatnya sholat Nabi SAW. Dan masyhur juga daripada sikap beliau Umar radhiyallahu ta'ala anhu menebang pohon bai'ah yang ada pada waktu itu supaya tidak dijadikan hal-hal yang syirik atau hal-hal yang menyimpang daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian yang ke-83, ittikhadhu as-suruj ala al-qubur. Mereka memasang lampu di pekuburan. Ini juga sudah kita sampaikan, kecuali kalau tujuan daripada lampu tersebut adalah untuk penerangan jalan sekitar. Jalan sekitar, karena memang mungkin kuburannya di tengah pemukiman kah atau di tepi jalan, maka yang diterangkan tujuan utamanya adalah jalan, bukan kuburan. Ini boleh. Tapi kalau sekira dengan penerangan jalan tersebut kuburannya terang, maka ini pun tak masalah. Tapi yang dimaksud di sini adalah sengaja menerangkan atau membuat penerangan, baik itu dengan api, dengan lampu tradisional yang kita ketahui, atau mungkin dengan LED, elektrik dan seterusnya, maka ini pun masuk. Jadi poinnya adalah penerangan. Dan ini banyak terjadi di kaum muslimin, ya, terutama di malam raya. Di hari raya malamnya mereka menerangkan dan seterusnya. Ini tentu ini menyelisihi daripada sunnah Nabi SAW. Dan ini tentu adalah perbuatan daripada orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Lalu kemudian yang ke-84, ittikhaduha a'yadan. Mereka menjadikan kuburan sebagai perayaan. Dan ini juga sudah kita jelaskan bahwa menjadikan kuburan sebagai perayaan, yaitu selalu diziarahi dan seterusnya, maka ini bagian daripada perbuatan ahlu al-jahiliyah. Ya, kalau sesekali dan seterusnya dengan tujuan yang tadi, mengingatkan kita kematian, lalu kemudian mendoakan mereka untuk mendapatkan maghfirah dan rahmat dan seterusnya, maka ini tak masalah. Dan itu justru yang disunahkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau berziarah bahkan untuk mendapatkan berkah, atau bahkan di sebagian pekuburan yang diagungkan itu ada tiketnya, tiket masuknya, ini tentu menyelisihi. Dan ini banyak yang kita dapati di Nusantara, baik di Indonesia, di Malaysia, di Singapura. Itu pun masih ada kuburan-kuburan yang diziarahi dan sebagian orang mendapatkan keuntungan di dalamnya. Ini maklum, kita semua maklumi, apabila kita melihat di daerah kita masing-masing, ini kita maklumi bahwa apa yang mereka lakukan selama ini dari kuburan-kuburan kiai lah, kuburan-kuburan habib lah, tuan guru dan seterusnya, masuk bagian daripada poin ini, yaitu menjadikan kuburan tersebut sebagai Id, sebagai perayaan. Maksudnya di situ selalu diziarahi ya untuk tujuan tertentu bagi pribadinya masing-masing. Dan ini masyhur diketahui oleh orang-orang khalayak ramai. Dan juga sikapnya terhadap kuburan tersebut tidak sama dengan kuburan-kuburan yang lain.
cara masuknya kadang lain, begitu. Lalu kemudian cara duduknya di situ lain, lalu kemudian heningnya di situ lain, khusyuknya lain, gitu. Padahal kuburan ya tetap kuburan, sama. Tidak ada perbedaan antara kuburan yang diziarahi, yang diagungkan tadi, kiai, habib, tuan guru dan seterusnya, dengan kuburan orang tuanya kalau memang sudah orang tuanya meninggal, atau dengan kuburan umum lainnya, itu sama semua. Karena memang alam kuburan ya semuanya sama. Alam kuburan, alam barzakh semuanya sama. Tidak ada perbedaan lagi antara habib, kiai, tuan guru dan seterusnya dengan orang-orang yang lainnya. Tidak ada perbedaan. Ya, yang membedakan adalah amal solehnya masing-masing, dan itu adalah alam gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Namun poinnya adalah semua orang mati itu semuanya memerlukan doa-doa orang hidup. Doa-doa orang hidup supaya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang kita tidak tahu apakah mereka selamat atau tidak. Jadi itu dia untuk poin-poin ringkas yang pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya sebelum liburan. Lalu kemudian yang ke-84 pun juga sama terkait dengan kuburan. 85 yaitu adzabhu inda al-qubur. Mereka menyembelih di sisi kuburan. Ini sama juga penyimpangan terhadap kuburan. Banyak lagi. Ini yang kita ketahui. Yang mungkin ada juga yang lebih ekstrim lagi, penyimpangan-penyimpangan yang ada di tepi-tepi atau di sisi kuburan, dalam kuburan yang terjadi di sebagian daerah. Nah, kalau menyembelih di sisi kuburan, ini tentu orang-orang jahiliyah memang ini yang mereka lakukan. Jadi kalau ada hal-hal nazar, kalau ada hal-hal hajat tertentu, begitu. Jadi mereka membawa sembelihannya, membawa kambingnya, membawa lembu sapinya, kemudian disembelih di situ. Tentu dengan keyakinan-keyakinan tertentu, ya, dan seterusnya. Oleh karena itu, terkait dengan menyembelih menyembelih hewan di kuburan, ya tentu ini adalah hal yang menyimpang, menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ketika menyembelih menyebut Bismillah, walaupun ketika menyembelih menyebut Bismillah, lalu kemudian disembelihnya. Tapi masalahnya adalah disembelihnya dia di kuburan. Maka oleh karena itu, kalau sekira ada di antara kita mengetahui ada kambing lah atau ada bahkan ayam lah disembelih di kuburan, maka ini tentu untuk ihtiyatan, untuk keselamatan, ya, supaya tidak dimakan dagingnya. Walaupun itu dibacakan Bismillah ketika disembelih. Karena poinnya adalah niatnya lain. Jadi itu dalam hal ini menjaga keutuhan tauhid, dan itu yang kita baca atau kita hafal ayatnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan sudah jelas ayatnya. Inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, nusukku, ibadahku, termasuk di dalamnya di sini adalah sembelihan. Itu semua adalah hidup matiku, itu semua adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, bentuk daripada kita punya penyerahan diri sepenuhnya, bentuk daripada keikhlasan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, apabila kita melihat hal-hal seperti itu, ya hendaknya untuk keselamatan kita punya tauhid, untuk kemurnian kita punya ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ya untuk tidak memakan sesembelihan seperti itu. Ya kalau ada. Jadi sekali lagi, poin yang ke-85 ini kalau kita melihat di zaman dahulu, ya, itu banyak di kampung-kampung kita. Itu ada hajat-hajatnya dan seterusnya, itu mereka menyembelih, ya, minimal ayam. Kalau kambing atau lembu atau sapi itu kayaknya jarang, ya. Tapi wallahu alam mungkin saja ada, ya, di sebagian daerah mungkin ada. Tapi apapun itu, yang namanya sembelihan tidak dilihat besar kecilnya hewan yang disembelihnya, binatang yang disembelihnya, tapi poinnya adalah tujuannya. Hatta misalnya kelinci atau marmut sekalipun yang kecil, ya, yang disembelih, itu pun masuk dari bagian hal ini. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat, dan ini tadi dah kita sebutkan bahwa ini adalah amalan-amalan orang-orang jahiliyah, yaitu memiliki
akidah atau keyakinan-keyakinan tertentu terkait dengan kuburan sehingga mereka menyembelih dan seterusnya di situ. Dan kalau kita melihat ayat-ayat yang ada dan juga hadis-hadis Nabi SAW, itu memang sudah jelas menyatakan bahwasanya sembelihan dan seterusnya ini adalah bagian daripada ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Itu kita pun sudah hafal bersama, inna a'tainakal kautsar. Jadi itu fasholli li rabbika wanhar, ayat yang terakhir tentunya itu fasholli, salatlah li rabbika kepada Rabbmu. Kemudian wanhar, dan sembelihlah. Berarti sembelih sama juga dengan salat hendaknya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah bagi orang yang menyembelih dengan tujuan atau dengan niat selain Allah. Ini sudah jelas tentunya hadis-hadisnya. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan pada muqaddimah di Izghawa atau di kajian semalam ya. Ini adalah dalil-dalil yang bersifat umum. Ini contohnya dalil-dalil yang bersifat umum, maka apabila dalil-dalilnya bersifat umum dan mudah difahami oleh semua orang, maka mengetahui dan mempelajarinya hukumnya wajib. Dan ya tentu mengamalkannya sebagai konsekuensi. Maka yang pernah kita sebutkan pada pertemuan tadi malam atau semalam ya, kemarin, bahwa hukum mempelajari tauhid, hukum mempelajari akidah dari dalil-dalil yang umum yang difahami secara zahir, maka itu hukumnya wajib. Ya, contohnya ini la'anallah man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah bagi orang yang menyembelih dengan niat selain Allah. Ini sudah jelas. Mau ditakwilkan dengan apa? Mau ditakwilkan dengan apa? Kan tidak ada, kecuali kalau ada orang yang ngeyel-ngeyel. Kalau ngeyel ya lain cerita ya, lain cerita. Yang ngeyelnya maksudnya apa? Ngeyelnya maksudnya ya contoh, ya gimana kalau kita niatnya begini-gini. Ini kan memang adalah keterangannya, pembagiannya, sebagaimana kita ketahui juga, ya pasti apa yang disebutkan oleh Nabi SAW bagi orang yang murni, jiwanya bersih, akal hatinya, itu akan pasti memahami hadis yang tadi. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah bagi orang yang menyembelih dengan niat selain Allah. Itu konteksnya adalah ibadah. Konteksnya adalah ibadah. Memang para ulama membagi terkait dengan sesembelihan sebagaimana kita ketahui. Ada sesembelihan berkaitan dengan ibadah, lalu kemudian ada sesembelihan berkaitan dengan adat istiadat. Adat istiadat kebiasaan. Adat istiadat kebiasaan. Adat istiadat kebiasaan ini tentu tidak masuk dalam hadis ini. Adat kebiasaan maksudnya apa? Ini sekarang pulang kampung kita kan, sudah lama kita tidak lihat. Di sini kan tidak kita lihat atau mungkin jarang kita makan ayam kampung. Balik kita di kampung, pulang kita di kampung, kita tunjuklah. Itu ayam tolong disembelih. Karena sudah lama saya tidak merasakan ayamnya. Ini sesembelihan adat istiadat namanya, kebiasaan. Disembelihlah ayam tersebut, niatnya apa kira-kira? Ya tidak masuklah dalam hadis ini. Niatnya adalah untuk makan ayam tersebut. Jadi itulah orang ngeyel ya. Gimana kalau kita sesembelihan kemudian kita makan, bagaimana? Masuk apa tidak? Ya, ini sekali lagi hadis yang tadi, la'anallah, laknat Allah bagi mereka yang menyembelih dengan niat bukan karena Allah, itu adalah sesembelihan dalam rangka ibadah. Nah, kalau kita tadi contoh yang tadi kita sampaikan, balik kampung, kita pengen merasakan ayam kampung, lalu kemudian kita tangkap ayamnya, kita sembelih, kita makan, itu sesembelihan yang biasa, urf, kebiasaan. Masuk dalam kebiasaan juga, mungkin kita sedang tidak mau makan ayam, gitu kan, sedang tidak mau makan ayam, tapi kebetulan datang pula kawan kita yang berziarah ke rumah, gitu kan. Nah, untuk sebagai bentuk jamuan kita terhadap tamu, gitu kan, ya kita, walaupun kita pada waktu itu ya kemarin kita sudah makan ayam, tapi karena teman kita datang ya sebagai bentuk jamuan kita sembelih lagi pula ayam ini. Ini juga bagian daripada kebiasaan, sesembelihan kebiasaan, untuk diri sendiri, untuk tamu dan seterusnya.
Itu tentu tidak masuk dalam hal ini. Tapi kalau sudah terkait dengan orang-orang yang mati, menyembelih untuk orang mati, gitu kan, ada sebagian masih ya, ketika kenduri-kenduri kematian, tahlilan hari ketiga, hari ketujuh, hari kesembilan, gitu, ada yang menyembelih untuk orang yang sudah meninggal dunia, untuk mereka, misal orang tuanya atau misalnya ya yang dikendurikan atau yang ditahlilkan tersebut, ada orang-orang seperti itu. Maka ini masuk kategori ibadah, masuk kategori ibadah. Kenapa disebut kategori ibadah? Karena yang disembelih untuknya itu adalah yang gaib, yang tidak nampak. Yang gaib, tidak nampak. Kalau tadi sembelih ayam untuk kita, ya kita sendiri yang nampak, jelas gitu kan. Untuk kita sembelih untuk tamu, ya tamu kita sudah jelas ada di depan. Tapi untuk yang sudah meninggal dunia, yang namanya sudah meninggal dunia tidak jelas, tidak nampak. Terlebih lagi yang mereka menyembelih untuk jin dan seterusnya. Dan masuk juga kategori yang dalam poin kita ini, menyembelih yang tentunya niat-niat yang tak jelas dengan tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti kuburan, atau mungkin bawah pohon, atau mungkin di tempat-tempat khusus dan seterusnya. Maka niat-niat yang terkait dengan niat gaib, niat-niat yang tidak jelas, maka masuk kategori hadis ini, man dzabaha li ghairil la'anallah man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah bagi orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini terkait dengan sesembelihan ibadah. Nah, kategori atau kriteria sesembelihan ibadah dengan tidak ibadah adalah apabila bertujuan dengan atau tujuan niatnya kepada hal-hal yang gaib, Dan sering kita ingatkan apa maksud yang gaib. Yang gaib maksudnya adalah suatu yang tidak nampak dan tidak dirasakan. Tidak nampak, tidak kelihatan dan tidak dirasakan. Maka apabila tidak kelihatan lalu kemudian juga tidak dirasakan, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, maka itu kategori gaib. Kategori gaib. Itu dia. Jadi apa saja yang kita tidak lihat, apa saja yang kita tidak rasakan, lalu kemudian itu tujuan untuk menyembelih, maka bagian daripada ibadah dan masuk kategori hadis ini. Ya, kalau tadi kita kembali kepada contoh yang tadi kita sebutkan, kita sendiri bisa kita rasakan diri kita. Kawan kita yang datang tamu tersebut pun bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Tapi kalau yang sudah meninggal, ya tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita lihat. Atau misal apalah kekuatan-kekuatan gaib untuk dan seterusnya sebagai tumbal, ya. Sebagai tumbal. Itu banyak juga di kawasan sebagian di Indonesia itu ketika mereka panen, apalagi panen raya, gitu kan, sembelihlah dia kerbau, sembelihlah dia lembu, lalu kemudian diarungkan, gitu kan, diarungkan ke laut, ditenggelamkan di laut dengan ritual-ritual tertentu dan seterusnya, atau mungkin ditaruhnya di tepi-tepi jurang, ditaruhnya di tepi-tepi di atas tebing, gunung dan seterusnya. Itu semua sudah jelas karena itu tujuannya hal-hal yang gaib. Jadi kalau tujuannya hal-hal yang gaib, dan gaib tadi kita sebutkan yang tidak kelihatan dan tidak dirasakan, maka bagian daripada hadis yang tadi. Jadi sekali lagi, ini dia tentu amalan-amalan jahiliyah, amalan-amalan jahiliyah. Ya. Ini walaupun bagi kita sangat terang benderang ya permasalahan ini, tapi masih di antara saudara-saudara kita yang ada di Nusantara itu masih belum memahami, karena memang hadis-hadis seperti ini sepertinya belum masuk pada pendengaran dan juga penjelasan mereka atau dijelaskan kepada mereka. Ya, mudah-mudahan saja ya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka dengan jalur-jalur yang ya tentu wasilah-wasilah di zaman kita sekarang banyak ya. Ada internet dan seterusnya, media sosial dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan mereka mendengarkannya dan tentu memahaminya. Namun secara umum dengan adanya wasilah yang ada di zaman kita sekarang, tentu sudah tidak ada hujah lagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengetahui permasalahan-permasalahan seperti ini, lalu kemudian tidak akan diterima tentunya
alasannya karena jahil dan seterusnya. Tidak. Nah, ini bukan jahil atau tidak jahilnya, tapi permasalahannya mau apa tidak maunya seseorang menuntut ilmu. Taib, ini poin yang ke-85, adzabhu indal kubur, mereka menyembelih di sisi kuburan. Dan tadi dah kita sebutkan hadisnya, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Nah, lagi-lagi kita tekankan itu terkait dengan terkait dengan menyembelih dalam hal ibadah, Maka itu menyembelih dalam ibadah, lagi-lagi ya kita tekankan, itu kan kalau kita melihat tidak banyak sesembelihan kategori ibadah yang disyariatkan. Misal akikah, kan? Misal kurban, ibadah kurban. Lalu kemudian juga ada dam. Itu kalau terkait dengan ibadah haji. Itu saja kategorinya 3. Jadi yang lainnya ya tentu tidak ada. Ya kalaupun bernazar untuk menyembelih sesembelihan, ya tentu ini termasuk bagian daripada ibadah, namun harus niatnya lillahi ta'ala. Namun sekali lagi harus niatnya lillahi ta'ala. Jangan pula bernazar menyembelih misal di dalam kuburan, menyembelih di bawah pohon, menyembelih untuk Habib Fulan, menyembelih untuk yang sudah meninggal. Maka ini bagian daripada ibadah dengan tujuan bukan lillahi ta'ala, dan termasuk tentunya laknat Allah kepada mereka-mereka ya yang melakukannya sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun lagi-lagi kita ingatkan juga ya, ini hadis wa'id, hadis ancaman yang bersifat umum tentunya ya, bersifat umum. Jadi la'anallah man dzabaha, laknat Allah bagi siapa saja. Siapa saja ini kita tidak mengetahui orangnya kan. Ini yang disebut sebagai laknat atau takfir yang mutlak, yang umum. Jadi ini yang disebut dengan istilah laknat atau takfir yang bersifat umum, mutlak, dengan berujuk kepada sifat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Adapun orang-orang pribadi-pribadinya, maka tentu kita sangat berhati-hati dalam hal ini. Ini sering kita ingatkan supaya jangan kita disalahfahami oleh orang-orang yang mendengar kita, bahwa laknat, lalu kemudian takfir, mengkafirkan, melaknat dan seterusnya, itu tidak semestinya ketika kita menyebutkan sifat-sifat tertentu sebagaimana yang disebutkan oleh dalil-dalil terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut, mendapat laknat, mendapat takfir, kafir dan seterusnya, itu tidak secara otomatis berlaku kepada orang yang kita jumpai. Ini hanya bersifat umum. Adapun individu ta'yin, istilahnya ta'yin, yaitu individu yang khusus, maka memerlukan hal-hal yang lebih detail lagi. Jadi ini kan hadis bersifat umum, laknat Allah bagi mereka yang menyembelih bukan karena Allah, bersifat umum. Berarti kita sebutkan siapa saja itu akan mendapatkan laknat. Tapi ketika kita berhadapan atau pulang kampung dan seterusnya, melihat orang menyembelih bukan karena Allah, maka sekali lagi kita tidak boleh menuduhnya secara langsung, oh kamu dilaknat oleh Allah, oh kamu kafir dan seterusnya. Tidak. Karena kalau kita sudah berhadapan dengan orang, maka ini hukumnya terkait dengan takfir al-muayyan, takfir orang per orang, takfir individu. Maka takfir orang per orang ini memerlukan proses yang lebih panjang lagi. Harus kita jelaskan terlebih dahulu. Lalu kemudian lihat keadaan orang ini, lihat lingkungannya, dan banyak lagi proses-prosesnya. Dan bagi kita ya orang awam, ya tentu bukan wilayah kita untuk mengkafirkan dan juga untuk melaknat orang-orang individu orang per orang, tidak. Tapi kita membaca hadis-hadis ini secara umum ya untuk peringatan diri kita dan juga orang-orang yang mendengarnya. Taib, itu 85. Lalu kemudian kita melihat 86, as-salisatu wath-thamanun. Kata beliau di situ, at-tabarruk bi athar al-mu'azzamin
kadarin nadwa wa iftikhar man kanat tahta yadihi bidzalika kama qila li Hakim ibn Hizam ba'atha makramah Quraisy faqala dhahabat al-makarim illa at-taqwa. Yang ke-86, mereka bertabarruk dengan bekas peninggalan para pembesar al-mu'azzamin, para pembesar, maksudnya yang diagungkan, orang-orang yang diagungkan, seperti Darun Nadwah. Mereka merasa bangga dengan apa yang dimilikinya, sebagaimana ketika dikatakan kepada Al-Hakim ibn Hizam, engkau diutus ke tempat Quraisy yang mulia. Beliau pun berkata, telah lenyap tempat yang mulia kecuali tinggal takwa. Ini juga bagian daripada perbuatan perilaku orang-orang jahiliyah. Jahiliyah. Kalau tadi yang poin-poin yang kita bacakan di atas itu kan terkait dengan kuburan, Yang ke-86 ini lebih umum. Masuk di dalamnya juga kuburan atau tempat-tempat bersejarah. Kalau bahasa kita tempat-tempat bersejarah, yaitu mereka bertabarruk dengan bekas peninggalan orang-orang yang diagungkan atau tempat-tempat bersejarah. Ya, tidak hanya kuburan, boleh jadi kuburan. Ini oleh karena itu ini juga harus kita ketahui, dan contohnya orang-orang zaman dahulu seperti Darun Nadwa. Ya, kita ketahui ini Darun Nadwa ini kan tempat yang diagungkan oleh Quraisy, di mana mereka meeting, musyawarah untuk keputusan-keputusan yang penting, acara-acara penting. Itu di Darun Nadwa di situ. Sehingga mereka mengagungkan tempat tersebut dan bertabarruk. Apa maksud tabarruk? Ya, kita ketahui lah ya. Tabarruk maknanya adalah meminta berkah, mengharap berkah. Tabarruk maknanya meminta atau mengharap berkah, atau bahasa Nusantara ngalap berkah. Mengharap berkah. Apa makna berkah? Berkah maknanya adalah kebaikan yang banyak. Sebab itu disebut kolam ya, kolam itu kolam air, kolam renang itu kan kolam, itu bahasa Arabnya kan birkah. Birkah. Ya, karena airnya banyak di situ. Jadi oleh itu berkah itu maknanya kebaikan yang banyak. Jadi tabarruk itu meminta, mengharap berkah. Berarti mengharap, meminta kebaikan yang banyak. Sekarang masalahnya adalah tabarruk meminta kebaikan yang banyak tadi itu memang ditetapkan oleh syariat. Namun sebagaimana halnya syariat-syariat itu ada prosesnya sehingga amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus melalui jalur-jalur yang benar. Tidak semestinya namanya sama, perbuatannya sama, lalu kemudian dengan cara yang macam-macam, ya tentu tidak akan diterima. Tabarruk ini adalah bagian daripada syariat, bagian daripada ibadah, maka harus tunduk kepada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana halnya sholat, sebagaimana halnya ibadah-ibadah yang lain lah, itu masuk tunduk kepada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya lagi-lagi kita ingat man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Itu kan terkait dengan hadis-hadis yang menyatakan bahwa apabila kita melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Jadi tabarruk, meminta berkah, kebaikan yang banyak tadi, itu pada asalnya dibolehkan, pada asalnya merupakan syariat. Namun lagi-lagi untuk syariat atau ibadah yang kita lakukan diterima, ya tentu harus mengikuti contoh Nabi SAW. Dan sebelumnya tentu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang tabarruk, meminta berkah kepada tempat-tempat bersejarah yang tidak ada dalilnya, maka ya tentu bagian daripada perilaku orang-orang jahiliyah. Ya, sebagai contoh tabarruk yang disyariatkan dan juga dicontohkan oleh Nabi SAW, itu kan ada tabarruk terkait dengan tempat ya.
tabaruk terkait dengan tempat, lalu kemudian tabaruk terkait dengan lafaz. Itu bagian daripada tabaruk. Tempat ya, contoh misal di Ka'bah, Multazam, Hajar Aswad, itu bagian daripada tabaruk, itu bagian daripada minta berkah. Maksudnya mencium Hajar Aswad, itu kenapa kita mencium Hajar Aswad? Ya karena kita tabaruk di situ, minta berkah, mengharap berkah, kebaikan yang banyak, kebaikan yang banyak. Tapi kenapa kita lakukan? Ya karena kita melihat Nabi SAW melakukannya, mencontohkannya. Misal multazam juga di situ. Itu bagian daripada meminta berkah. Lagi-lagi ada dalilnya, lagi-lagi ada contohnya. Maka tidak boleh mengkiaskan suatu ibadah, tabaruk dan seterusnya dengan kias-kias yang tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Jadi oleh itu kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, itu tidak semua tempat-tempat yang bersejarah itu mereka tabaruk di situ, tidak ada. Oleh itu di awal kita sebutkan, bahkan pohon yang dijadikan atau tempat baiat Nabi SAW dengan sahabat-sahabatnya itu pun ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau bayangkan kalau masih hidup pohonnya sekarang, masih ada, itu gimana entah. Jangankan pohonnya, kita melihat gua Hiro saja itu ya, gua Hiro yang di Mekah itu, macam-macam tulisan yang ada di situ, gitu kan? Itu baru gua, belum lagi yang macam-macam. Jadi oleh itu ini peringatan seperti ini sangat-sangat sekali lagi penting ya kepada kita semua, kepada kaum muslimin dan seterusnya. Karena ini adalah bagian daripada perbuatan orang-orang jahiliyah. Itu ada mengait dengan Islam lah ya, mengait dengan Nabi SAW. Masalahnya kita pula di Indonesia, candi-candi itu berapa banyak itu candi. Itu sekali lagi lebih lagi menyelisihi ya, lebih lagi menyelisihi. Katanya dahulu kala disitulah Wali Songo, Wali Songo pula. Ya walau alam ada apa tidak Wali Songo, anggaplah ada kan, anggaplah ada Wali Songo, yang mudah-mudahan ada. Tapi masalahnya sekarang tempat-tempatnya itu lebih tidak jelas lagi, lebih tidak jelas lagi. Nah, oleh karena itu poin yang ke-86 ini hendaknya betul-betul kita fahami oleh seluruh kaum muslimin bahwa tabaruk memang ada, tapi kepada hal-hal yang tertentu saja, kepada hal-hal yang tertentu saja. Tabaruk sekali lagi kepada hal-hal yang tertentu sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Tabaruk dengan tempat tadi, termasuk bagian daripada tabaruk adalah tabaruk dengan tubuh dan apa saja yang pernah melekat dengan Nabi SAW. Nah, cuma lagi-lagi masalahnya, memang benar ini ada, tapi masalahnya adalah benar apa tidak benda itu pernah menjadi dipakai atau menempel di tubuh Nabi SAW. Itu juga jadi permasalahan. Misal rambut, gitu kan, misal pakaian, misal songkok, misal alas kakinya dan seterusnya. Itu juga menjadi pertanyaan, karena sejak zaman Bukhari dahulu kala, nih zaman Imam Bukhari ya, jangan kita bicara zaman kakek moyang kita, zaman Bukhari itu kan, itu sudah diragukan oleh beliau rahimahullahu ta'ala terkait dengan peninggalan-peninggalan daripada Nabi SAW di zaman Bukhari. Apalagi lah di zaman kita sekarang ini, sudah pasti sangat-sangat diragukan. Jadi itu tabaruk sekali lagi disyariatkan, namun kepada hal-hal tertentu saja sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Adapun tabaruk dengan tempat yang bersejarah begitu, seperti Darun Nadwa yang ada di sini, sehingga disebut di situ Al-Hakim bin Hizam di situ menyebutkan, disebutkan oleh beliau, engkau diutus ke tempat Quraisy yang mulia. Karena Hakim ini kan sudah masuk Islam ya, tapi namanya orang-orang Quraisy zaman dahulu gitu kan, tempat Darun Nadwa ini kan tempat yang sangat-sangat sakral lah bahasanya, diagungkan, karena memang tempat yang dipergunakan sebagai tempat meeting yang ya penting sekali lah, sehingga apabila datang ke situ ya teringatlah orang-orang
pembesar-pembesar Quraisy zaman dahulu dan seterusnya. Maka ketika hakim diutus ke situ, orang-orang berkata, engkau diutus ke tempat Quraisy yang mulia. Ya, maksudnya patut bangga gitu kan. Tapi beliau karena sudah Islam menyatakan, beliau pun berkata, telah lenyap tempat yang mulia kecuali tinggal takwa. Ini dia kalimat ringkas namun padat apabila kita melihat tempat-tempat yang diagungkan yang tak jelas, yang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Telah lenyap tempat yang mulia kecuali tinggal takwa saja. Kita lihat tempat-tempat bersejarah, kita lihat yang diagungkan dan seterusnya. Ini ucapan beliau nih kita ucapkan telah lenyap, hilang ya. Tidak ada lagi tempat yang mulia kecuali tinggal takwa saja. Sisanya tinggal takwa. Takwa ya tentu sesuai dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada lagi orang yang dimuliakan kecuali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada lagi tempat yang dimuliakan kecuali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang-orang manusia memuliakannya dan semua makhluk bahkan memuliakannya, tapi Allah tidak memuliakannya, ya tentu kita mengatakan dengan ucapan seperti ini, telah lenyap tempat yang mulia kecuali tinggal takwa saja. Jadi itu yang kita ingat, yang pernah kita sebutkan, bahwa sebagaimana halnya kemuliaan, begitu juga dengan cinta. Jadi tidak ada orang yang kita cintai secara zat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang kita cintai, kita cinta karena Allah menyuruh kita cinta kepadanya. Begitu juga dengan tempat tadi kita sebutkan, tidak ada tempat yang kita cinta, kita sukai, kita agungkan secara zat tempat tersebut, tapi kita agungkan, kita muliakan tempat tersebut karena Allah menyuruh kita mengagungkannya. Ya contoh Ka'bah. Ya Ka'bah pada zatnya, batu-batu seperti itu ya tentu secara zat Ka'bah tersebut, bangunannya sendiri, ya tentu kita tidak akan muliakannya. Kenapa kita muliakan? Kenapa kita kalau sampai di depan Ka'bah itu kita mesti sedih? Kita perasaan kita semua sama, insya Allah kan. Ketika pertama kali melihat Ka'bah begitu, maka kita agungkan Ka'bah tersebut. Kita agungkan dia. Bukan karena batu bata yang dibangun dengannya Ka'bah tersebut, tidak. Tapi Allah memerintahkan mengagungkannya. Kalau Allah dah mengagungkannya, maka tentu kita sebagai makhluk sudah sepatutnya tunduk atas pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Dan seterusnya. Jadi itu apabila kita memahami hal ini, maka insya Allah takwa akan tetap menjadi fondasi utama bagi kita, ya tentu takwa yang berdasarkan tauhid dan akidah yang kuat. Taibah al-ikhwa wal akhawat rahmani wa rahmukumullah. Poin berikutnya dan seterusnya insya Allah kita akan bahas dan lanjut pada pertemuan depan biidznillah taala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan kita punya takwa, mengokohkan kita punya akidah dan tauhid, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal dan perbuatan orang-orang jahiliyah, baik yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui. Sampai di sini kiranya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.